tentang ruang lingkup pembelajaran PKN di MI. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memaparkan pendahuluan ruang lingkup pembelajaran PKN di MI. Menurut Permendiknas tahun 2006, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum nasional, tujuan pembelajaran PKN di MI agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara kreatif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Untuk pembahasan yang pertama mengenai ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup itu? Ruang lingkup secara umum memiliki makna batasan. Batasan tersebut bisa dalam bentuk materi variabel yang diteliti subjek atau lokasi. Sedangkan ruang lingkup secara khusus digunakan untuk membatasi materi dari sebuah ilmu. Ruang lingkup secara umum adalah batasan dan secara khusus ruang lingkup berarti pengertian suatu materi secara lebih rinci dan menjadikan materi lebih terarah. Ruang lingkup pembelajaran PKN di MI sebagaimana yang dinyatakan pada kurikulum nasional yang tercantum dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara Republik Indonesia, keterbukaan, dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Norma adalah segala bentuk peraturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang. Apabila dilanggar atau ditinggalkan, maka orang tersebut akan dicemooh oleh masyarakat, bahkan dikenai hukuman berupa penjara sesuai dengan apa yang dilakukannya. Contoh norma, norma agama, norma keselaan, norma hukum, dan lain-lain. Hukum adalah segala bentuk peraturan yang terikat dan wajib ditaati dan dilaksanakan apabila dilanggar akan dikenai hukuman penjara. Contoh hukum, perampok akan dipenjara oleh polisi. Peraturan adalah segala bentuk peraturan yang wajib ditaati dan dipatuhi apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Contoh peraturan, sebagai siswa wajib memakai seragam sekolah dan atribut sekolah. Norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga, HAM atau hak asasi manusia. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Apabila itu dilanggar harus patut diperjuangkan. HAM meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan instrumen internasional HAM, pengajuan penghormatan
dan perlindungan HAM. Untuk yang keempat, kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Untuk yang kelima, konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Untuk yang keenam, kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Yang ketujuh, kedudukan Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir yaitu globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organik internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Inti dari materi ruang lingkup pembelajaran PKN di MI adalah pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup di dalam pembelajarannya, di mana aspek-aspeknya saling berkaitan satu sama lain. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut, di antaranya persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Cukup sekian pemaparan materi mengenai ruang lingkup pembelajaran PKN di MI. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.